Baik, sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya sambil bincang-bincang di kopi pagi, ya, sambil kopi pagi kita ngobrol-ngobrol tentang eh, karakter dulu, karakter orang-orang yang saya kemarin bikin di dalam satu video, 4 ya, tapi yang saya bahas dua, dominan sama influencer. Karakter-karakter ini saya mau jelaskan pada Anda karena ini merupakan basic dari sifat-sifat dari zaman ke zaman gitu ya. Kebetulan saya juga ambil dari sebuah buku namanya Excellent Organization. Ini buku praktis untuk mengelola SDM yang di dalam sebuah perusahaan. Nah, saya ambil 2 nilai saja dulu, dominan sama influencer. Nanti kalau ada waktu kita bahas yang 2 lagi gitu ya. Nah, kalau saya ulas dulu sedikit tentang dominan. Dominan itu kemarin kita bahas tentang sifat-sifatnya ya. Kerjaannya formal ya, ya berani mengambil risiko, cepat bertindak, dan banyak yang kita udah bicarakan di sifat-sifat tersebut. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin bawa sahabat-sahabat sekalian untuk tahu juga tentang dominan ini lebih dalam seperti apa sih. Kemudian influencer juga yang masuk ke, saya bilang masuk ke dalam dunia yang sekarang itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ada hal yang saya mau garis bawahi di part 2 ini ya. Di part 2 ini tentang dominan ya. Nah, dominan itu lebih cocok pada lingkungan apa ya? Itu pertanyaannya dulu ya. Orang-orang dominan cocok di lingkungan apa? Masih banyak nggak orang-orang? Banyak di dalam dominan itu banyak. Tapi private sector udah lewat kayak gitu. Nanti kita cerita ya private sector kayak gitu. Di dominan ini masih banyak ya cerita-cerita karakter-karakter seperti itu. Tapi mungkin nanti yang dominan ini harus ngikutin influencer loh ya. Ya kita cerita dulu. Dominan itu cocok di lingkungan seperti apa sih? Ya, dominan itu nggak lepas dari kekuasaan. Ada kekuasaan, pasti ada orang-orang dominan di situ. Ya, ada orang-orang dominan yang pengen berkuasa di situ. Ya, mungkin sektor-sektor pemerintahan, sektor-sektor yang penuh dengan kekuasaan, dengan apa itu banyak orang-orang dominan atau dalam tanda kutip pengen menjadi dominan di situ. Ya, kalau dominannya nilainya proporsional, oke, ya proporsional. Kalau yang nggak proporsional, kemarin kita udah bahas menyimpangnya kemana gitu ya. Nah, dominan yang cocok dalam lingkungan apa? Kekuasaan. Kekuasaan itu merupakan makanan mereka gitu. Jadi asupan mereka untuk mereka menjadi dominan. Terus kekuasaan karena di dalamnya ada kewenangan atau otoritas. Nah, kewenangan atau otoritas inilah yang menjadi seragamnya orang-orang dominan rata-rata. Seragamnya orang-orang dominan. Ya, dia harus ada pengakuan jabatan, pengakuan pangkat, pengakuan. Nah, itu pengakuan itu ada di dominan itu. Jadi harus seperti itu. Di private sector ada. Misalkan dia pengen diakui sebagai direktur, dia pengen diakui sebagai apa. Tapi di private sector sekarang sudah mulai bergerak ya, berbeda ya. Saya melihat seorang manajer sekarang sama manajer saya zaman dulu udah beda banget gitu, beda banget ya. Kecuali mungkin ada beberapa ini, tapi yang saya tahu sekarang private sector udah nggak kayak gitu. Private sector itu maksudnya swasta gitu ya. Kedua, dia perlu wibawa, ya harus penuh wibawa. Jadi pangkat, jabatan, terus salah satunya adalah apa ya, gelar mungkin ya kalau di itu. Kalau termasuk kami ini kadang-kadang disebut dengan perlu kewibawaan dengan berbagai macam hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi model seperti ini ada gitu, masih ada sampai sekarang gitu ya. Jadi ini sektor ini, tapi nanti akan bergeser kok, nggak ada gunanya itu gitu. Makin ke sana ini makin bergeser. Ini akan diseret gitu ya.
berapa banyak sih yang kayak gituan runtuh kewibawaan gitu, runtuh gitu ya, gara-gara apa? Diseret sama influencer, ya, diseret sama influencer. Bahkan orang-orang yang punya ini sekarang dia nyeret influencer ke deket dia gitu supaya yuk kita kerja sama gitu influencer. Contoh kecil saja. Waktu vaksin, bukan hanya presiden saja yang divaksin kan, para influencer diundang datang, ya, para artis diundang datang, para yang memiliki follower banyak itu diundang datang. Kenapa? Karena mereka beranggap mereka ini punya massa, mereka ini punya ini. Nah, ini influencer ya, gitu. Jadi yang punya massa tuh para orang influencer sekarang, berapa sih followernya, berapa sih ininya, itu kan massa di belakangnya. Kalau kita bicara tentang struktur yang lain, kita bicara tentang follower di influencer. Ya, jadi itu. Kemudian mereka selalu mencari kesempatan untuk mencapai sesuatu, yaitu tadi gitu ya. Untuk suatu pencapaian itu ada targetnya gitu ya. Untuk pencapaian itu suatu targetnya bukan followernya tapi ininya gitu ya. Apa, kepangkatan, kemudian kewibawaan tingginya itu. Nah itu dikejar ya gitu ya. Nah ini adalah sifat-sifat dari sektor-sektor lingkungan yang seperti itu. Ini saja yang saya ituin ya, untuk faktor-faktor dominan seperti ini. Beda sama influencer ya. Lingkungan apa sih yang dibutuhkan seorang influencer? Nah, ini influencer. Influencer beda lagi. Nah, kadang-kadang orang untuk naik, untuk mencapai satu tingkat apa ya, mengambil. Jadi sekarang ada prosesnya gitu ya. Orang jadi influencer dulu baru ngambil apa kewibawaan gitu ya. Tapi dia kadang-kadang lari jadi influencer dulu. Contoh, influencer itu apa makanannya? Makanannya apa? Kebutuhannya apa? Popularitas dan pengakuan sosial. Itu influencer sebetulnya. Influencer itu butuh itu. Dalam karakternya ada itu. Jadi butuh itu, baru pengakuan. Jadi semua itu ya butuh itu gitu. Ada satu ini bilang butuh pengakuan. Ya memang betul. Setiap orang butuh pengakuan, tapi seberapa besar orang itu butuh pengakuan, dari siapa dia butuh pengakuan, gitu ya. Nah dalam keluarga sendiri seorang anak butuh pengakuan, memang betul. Ya kalau nggak dianggap ya ngapain jadi anak gitu misalkan. Atau dalam seorang tua butuh pengakuan, ya memang betul. Nah itu pengakuan, tapi seberapa besar dia butuh itu. Butuhkah popularitas di situ? Nggak ada. Tapi yang kalau digabung pengakuan sama popularitas ya itulah influencer gitu ya. Kemudian pengakuan publik terhadap kemampuan dia. Ya, kemampuan publik. Jadi influencer ini bayangkan nggak perlu sekarang media-media lain atau organisasi-organisasi atau struktur yang lain. Ya saya sering ambil contoh seorang Alif Bata ya, yang fingerstyle gitu ya. Dia sekarang udah nggak butuh lagi yang namanya masuk keluar dapur rekaman untuk ngasih tahu gua tuh jago tuh bidang gitar gitu loh ya, akustik gitu. Dia nggak perlu lagi ngasih tahu itu. Dia masuk ke YouTube, pengakuan publik udah sangat luar biasa. Siapa yang nggak kenal dia? Mancanegara kenal dia, ini kenal dia. Jadi pengakuan publik itu sudah sangat luar biasa buat seorang yang nggak usah masuk keluar masuk studio lagi. Sekarang cukup dengan topi, modal secangkir kopi, rokok, sudah. Dia main gitar dengan kaos saja sederhana, dia sudah mendapatkan pengakuan atas apa? Skillnya. Skillnya dia bermain gitar diakui. Nah itulah itu berbedanya sebuah sistem gitu ya, sistem yang sekarang ini. Karena ada apa? Ada medianya, ada monsternya, monster bisnisnya, namanya YouTube, yang namanya Instagram, namanya dulu ada Pet, sekarang ada Facebook, gitu ya, banyak lah ya. Kemudian yang merupakan ciri khasnya juga penting yang harus Anda perhatikan, bahwa mereka itu mampu diakui berekspresi ya, punya kebebasan berekspresi maksudnya ya. Jadi kebebasan berekspresi dari generasi ini udah mesti dikasih tahu, nggak bisa lagi dijaga-jaga gitu ya, nggak bisa lagi di sini ya. Coba perhatikan, TikTok begitu luar biasa. Kenapa?
Seorang anak kecil juga bisa jadi agent TikTok atau jadi artis TikTok gitu ya. Dia pengen diakui dancingnya, apanya gitu. Saya kurang memahami sebenarnya ini. Tapi saya melihat bahwa seseorang mau berekspresi gitu di dalam sebuah kamera misalkan seperti itu. Nah ini aja juga merupakan satu perubahan mendasar. Termasuk saya sebetulnya ya nggak pernah main di kamera, sekarang kepaksa main di kamera karena apa? Karena memang ada pembelajaran di situ yang harus saya bagikan gitu ya buat teman-teman juga, atau kita bertukar pikiran nanti tentang hal-hal seperti ini karena bingung juga, saya juga termasuk orang yang terkaget-kaget dengan generasi yang muncul sekarang gitu. Berbeda sekali bisnisnya dengan apa yang saya dulu selami gitu. Punya toko, bikin di situ, dagang di situ, tunggu pelanggannya datang, terus ngarepin langganan yang bertahun-tahun bisa di kita. Nah ini sekarang udah nggak bisa, semuanya hilang itu ya. Kembali ke digital transaksi. Nanti kita bicara itu ya. Perubahan-perubahan itu sangat mendasar buat saya gitu ya. Makanya kita coba mengkaji ini ya. Apalagi sekarang udah berbasis digital seperti sekarang ya. Kemudian ini yang disebut dengan kata demokratik. Demokratik itu paling disenangi oleh para influencer. Kenapa? Hubungan demokratik itu yang paling diinginkan oleh para influencer. Kenapa? Kita nggak usah ngelihat lu siapa sih gitu, lu direktur atau apa, nggak usah. Tapi lu mau nggak kerja sama gue gitu. Itu salah satu faktor yang sekarang ada. Kenapa perusahaan-perusahaan besar juga kan bicaranya begitu sekarang. Panggil influencernya datang untuk memperkenalkan produk dia gitu ya. Nah itu datang sendiri influencernya. Kemudian ya udah kerjasama lah gitu. Ya lu kenalin produk gue, lu dapat dari gue gitu. Ya langsung sekarang nggak pakai media-media yang lain lagi gitu. Dia ada langsung, makanya para influencer yang bagus-bagus sekarang udah main ke manajer gitu. Udah ada yang ngatur dia siapa dia gitu ya. Nah itu salah satunya juga ya. Kebebasan pengendalian. Ya banyak yang muda-muda sekarang juga sudah keluar dari bisnis atau pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya struktural. Contoh, saya sering menjelaskan bahwa dengan jadi artis sebuah media saja marah-marah baca gitu ya. Jenda contohnya ya. Dia lepas dari jurnalistiknya. Kenapa? Karena dia pikir yang ini saya lebih cocok. Cocoknya kenapa? Walaupun saya tidak ada jaminan kerja untuk ke depan, tapi yang ini menjanjikan ke depan gitu loh. Dan memang menghasilkan lebih banyak dan butuh konsentrasi dia sebagai influencer baik makan, baik apa dia usaha sendiri gitu. Dari kerjaan seperti itu menghasilkan sesuatu yang lebih berharga buat mereka gitu ya. Nanti kita bicara di dalam sebuah organisasi juga. Ya. Jadi bebas dari pengendalian, bebas dari perintah bos, bebas dari ini. Nah, itu bebas dari pengendalian. Itu yang disebut bebas dari pengendalian. Jadi pengen bebas lah gitu ya. Dan kerja pengen menyenangkan di suasana yang menyenangkan gitu. Nah, itu kelihatan banget. Begitu dia suasana yang aneh, mungkin dia tinggalin gitu ya. Nggak bisa. Coba lihat influencer podcast itu. Itu kan cuma ngobrol, nyaman, ngobrol, nemenin orang, ngobrol. Ya ada yang bicara, oh ini obrolan cerdas. Ini ada orang, iya yang cerdas ya. Tapi orang menikmati suasananya, dengerin orang ngobrol, tertarik gitu. Dulu nggak ada bisnis kayak beginian, nggak ada. Berita ya berita gitu, nggak diajakin ngobrol orang dunia dalam berita, TVRI, ya udah kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa, semua sekarang sudah masuk ke dalam dunia bisnis yang seperti itu. Jadi inilah bisnis yang baru yang kita punya gitu ya. Nah kemudian mungkin nanti saya mau coba masuk ke dalam bisnisnya, organisasinya ya sedikit ya. Bagaimana nanti mungkin teman-teman yang di dalam organisasi juga bisa lihat bahwa udah nggak kayak dulu lagi kita kerja, udah nggak kayak dulu lagi kita main-main gitu ya. Sebuah bisnis private sector udah nggak kayak gitu. Sekolah nanti kampus makin lama makin nggak kayak gitu. Bakal berubah semuanya gitu karena akan harus ngikutin, nggak kegiles kok gitu, nggak kegiles kok, mereka ini kerjanya cepat sekali kok, kreativitas mereka itu cepat sekali, jadi yuk nggak ikut selesai urusan gitu ya.
Karena perusahaan-perusahaan besar saja dengan cepat digilas ya. Udah selesai nih urusannya ya. Anda boleh sebutkan berapa perusahaan besar di Indonesia yang notabene ribuan pekerjanya selesai digilas. Ya, nggak usah sampai 5 tahun. Kita lihat itu. Ya, jadi kalau yang nggak bisa ngikutin selesai urusan. Sama halnya kayak kemarin saya cerita tentang Nokia. Ya, sekarang makin makin parah. Soalnya makin parah, apalagi ada pandemi ini, dan pandemi ini belum ketahuan nih selesainya kapan. Saya lagi bicara sekarang, lagi landai ini sekarang. Kita nggak tahu nih kayak gimana, karena masih waspada penuh ya. Masih di atas 3.000-an. Oke, kemudian nih, ya kita cerita tentang influencer, tentang pekerjaannya. Ya, nah ada yang saya pengen garis bawahi dari pekerjaan-pekerjaan influencer ini. Bukannya dia tanpa skill, bukannya dia tanpa pengetahuan dia main di influencer gitu ya. Saya mau ambil contoh salah satu pekerjaan yang memang sekarang lagi muncul gitu ya. Saya tertarik dengan kata-kata banyak stand up komedian di zaman sekarang, kan ada perubahan ya. Bosman bilang gitu ya, udah nggak kenal dengan Sri Mulyani sekarang komedian ya, stand up komedi gitu ya. Nah, bukannya mereka juga nggak kerja gitu, mereka juga kerja. Saya coba amati mereka. Apa pekerjaan mereka? Saya coba amati dari research mereka gitu. Ternyata mereka sebelum ngeroster orang ada misalkan ya, jadi stand up comedian salah satunya adalah roster orang. Dia harus cari faktanya dulu loh. Siapa yang di roster? Misalkan kayak Kiki ya. Dia roster siapa? Sampai menteri dia roster. Memang roster itu kan artinya bagaimana dia bisa berguyon atau kalau saya nyebutnya guyon zaman dulu tuh bahasanya ya. Sekarang adalah ngejok buat seseorang, kemudian seseorang di roster. Tapi tanpa tahu faktanya, orang itu siapa, ngapain aja, kegiatan sehari-harinya apa, kayaknya nggak punya bahan dia gitu loh ya. Bahkan ada yang dia bilang kalau saya di korporasi, bilang kalau saya di korporasi karena saya harus ngeregister seorang direktur yang notabene tidak ada di Google, saya harus tanya pegawainya. Saya harus tanya pegawainya yang dekat. Ini orangnya seperti apa sih, kebiasaan sehari-harinya apa sih, hobinya apa sih yang dia bisa ambil untuk bahan roster. Jadi salah satu fungsi dari seorang influencer itu data. Makanya sekarang ada kata-kata tagline yang bagus sekarang. Di buku saya ada ya, di bukunya ada. Tagline-nya adalah orang mau kaya sekarang adalah orang yang memiliki data dan informasi yang lebih dari orang lain. Maka dia akan jadi kaya. Kaya data dulu, baru kaya finansial. Jadi itulah yang sekarang zaman itu berubah. Kaya data dulu, baru kaya finansial. Nah itu perubahan-perubahan yang ada sekarang. Jack Ma, dia bilang gitu. Yang penting data. Makanya banyak sekali pencurian-pencurian data bukan di Indonesia ya, sampai heboh di mana-mana ya. Karena memang itu berharga. Itu dibeli orang supaya apa? Dia bisa menawarkan barang, dia bisa nanti kita bicara itu ya. Karena apa? Fakta, data, informasi itu buat orang-orang influencer, orang-orang kaya sekarang itu perlu. Jadi sebelum dia mau kaya dia harus punya data gitu loh. Ya. Dan orang influencer itu mengembangkan pendekatan-pendekatan secara individual. Ya, pendekatan nggak bisa secara global. Jadi gini, jadi ketika Anda bicara tentang influencer, Anda nggak bisa bicara dia cuma kena ini. Nggak bisa, dia bisa lihat komentar-komentarnya secara pribadi. Bahkan seorang influencer paling banyak ngalamin bahwa dia di DM orang. DM positif, DM negatif, itu dia di DM. Gitu kan. Nah ini adalah bisnis-bisnis mereka. Dan mereka baca itu. Ada DM sampai, ya itu deh ya. Nah sampai sekarang kita keluar undang-undang ITE-nya ya. Body shaming gitu ya. Nah ini untuk cegah Kak, gitu ya, orang-orang influencer itu diledek atau gimana. Tapi sebenarnya orang-orang influencer ini udah biasa mengalami hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena memang ya itu job dia. Ya, tangan juga ada dua gitu ya.
Satu baik, satu jelek gitu ya. Ada hater, ada follower kritis gitu kan. Ya, ada juga follower yang memang luar biasa. Nah, itu adalah salah satu yang memang itu ada balancingnya untuk sebuah bisnis seperti ini. Ya. Nah, itu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang influencer. Bagaimana sekarang saya masukkan ke dalam sebuah organisasi. Organisasi kita ini sekarang mungkin kayak gini. Ini agak sedikit berat lah bincang-bincang gitu ya. Karena mungkin saya masuk ke dalam perusahaan. Ya, perusahaan. Saya tertarik dengan kata followers ya. Followers itu yang diambil sama ini. Bagaimana sih sekarang tadi personalnya, individunya yang disebut dengan tadi apa influencer. Tapi sekarang perusahaan, gimana nih perusahaan? Perusahaan di Indonesia terkenal perusahaan yang struktur organisasinya segitiga. Mungkin saya kasih lihat sedikit ya. Saya ambil juga dari beberapa, tapi saya udah nggak karena udah nggak terlalu ini. Nah, di Indonesia ini struktur organisasinya mungkin saya kasih begini dulu dikit ya. Supaya ya minimal kelihatan lah gitu ya. Gitu ya. Nah, ini coba saya kasih lihat sama Anda tentang organisasi yang seperti ini. Ya. Jadi kalau saya share modelnya seperti ini nih organisasinya. Tipikal organisasinya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat dia segitiga, makin lama makin ke bawah. Tapi lihat nggak ada apa-apanya di sini. Ya. Maksud saya tuh nggak polos aja, nggak ada garis ke atas, jadi garisnya ke bawah semua gitu. Tapi yang sekarang terjadi adalah ini sebetulnya. Nah, perusahaan IT, perusahaan berbisnis apapun juga sekarang ada garis ini dari bawah ke atas nih. Dan garis ini dari bawah ke atas ini data dan information and feedback. Nah, ini yang saya bilang hebatnya bisnis sekarang. Nah, feedback itu bisa diambil dari mana? Nah, itu dia. Orang-orang berbicara tentang organization behavior ini udah berubah sekarang, udah bukan kayak gitu lagi, ya. Jadi untuk organization behavior sekarang nggak seperti itu lagi, ya. Feedback. Nah, saya liatin seorang owner dari sebuah perusahaan kemarin, pabrikan gitu. Dia liatin aja dia punya ini, ya, apa HP. Saya lihat apa sih waktu sih saya bilang apa yang lu lihat sih sebenarnya ini loh katanya saya tuh nggak bisa lepas sekarang dari ini apa apa kata netizen gitu tentang produk saya gitu dia lihat jadi oh produknya ini dia liatin apa sisi positifnya apa saran-saran seorang owner juga ngeliatin gitu oh iya produk saya tuh begini ya. Nah, siapa yang saya bisa pakai ya? Terus akhirnya dia bilang, siapa yang saya bisa pakai ya? Artis-artis Instagram yang cocok sama produk saya gitu. Bayangin dia liatin loh. Apanya feedbacknya langsung. Pemiliknya langsung. Jadi ada feedback data informasi langsung ke atas. Jadi nggak usah lagi nunggu feedback itu merayap gitu. Lewat sekretarisnya dulu. Lewat marketingnya dulu. Itu udah diolah feedbacknya gitu. Dia bisa langsung lihat dari sistem yang dia punya. Ini akan jadi materi nanti untuk orang tahu. Jadi udah nggak bisa bohong lagi gitu. Sekretaris udah nggak bisa bohong, dianggap perusahaan baik-baik saja. Manajer area bilang, oh ini baik-baik saja, nggak bisa baik-baik aja. Ini buktinya, ada cerita di balik ini gitu. Jadi itulah dunia sekarang ya. Jadi nggak bisa lagi berbohong. Organization behavior langsung berubah total gara-gara ada ini. Ya, contoh saja kita lihat ketika Anda belanja di sini, apa yang dilihat dulu dari seorang profil seorang pedagang? Feedbacknya dari para pembelinya. Kadang-kadang itu dimodifikasi juga, tapi nggak bisa bohong. Kalau yang bilang ini jelek, dia bilang ini jelek barang. Ini tipu. Jadi sekarang udah nggak berani. Jarang sekali sekarang yang udah main-main begini tipu-tipu. Kecuali memang negatif ya, nilai-nilainya negatif saya nggak tahu. Tapi kalau nilai-nilai positif nggak pernah. Bahkan orang menjaga banget karena ada bintang 4, bintang 3, bintang 5 itu ya tentang itu. Nah, begitu teman-teman.
sahabat-sahabat sekalian yang dengarkan Kopi Pagi saya, ya, acara saya, sedikit kita sharing tentang perubahan zaman, tentang generasi yang sekarang berubah. Mudah-mudahan ini berguna buat Anda-Anda yang sedang meniti karir jadi di generasi ini, karena apa? Memang zaman sudah berubah. Jadi perusahaan-perusahaan pun sekarang saya pikir sudah berubah. Ya, sudah harus berubah. Bagaimanapun juga harus berubah. Harus melihat apa yang sekarang terpakai ini. Karena saya pikir makin lama makin panjang cerita ini, dan kita harus ngikutin itu. Pandemi ini sekali lagi memaksa kita masuk ke generasi, gitu ya. Perusahaan harus masuk ke generasi. Baik, terima kasih untuk menyaksikan. Tetap sehat di rumah, tetap sehat pada saat beraktivitas, jaga dengan protokol kesehatan, tetap beraktivitas dan kreatif sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Terima kasih.